Kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Ya, apa saudara segar semua, fresh, segar. Ya, ada yang baru bangun dari tidur mungkin. Ya, saya lihat saudara, muka saudara segar semua. Ya, yang baru pulang dari Surabaya ada. Ya, berapa orang yang masih kesangsang di sana belum bisa pulang. Ya, juga mungkin masih ada itu. Ya, puji Tuhan, kebaktian 3 kali itu diberkati, sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, dan penuh sekali ruangan itu, jadi makin penuh. Kemarin terakhir paling penuh. Dan mereka itu semua mau datang, mau lihat kesembuhan dari pendeta Paulus Yedidia. Ya, Tuhan memang bilang kepada saya bahwa nanti sakitmu itu yang sudah kusembuhkan akan kujadikan daya tarik, kuasa menarik jiwa-jiwa itu untuk datang dengar firman Tuhan. Ya, jadi itu salah satu cara Tuhan mengerjakan firman-Nya di dalam hati daripada jiwa-jiwa itu. Puji Tuhan, ada yang bilang kok cepat sekali sembuhnya. Ya, saya waktu masih lihat pendeta Paulus jalannya mau jatuh-jatuh begitu. Saya pikir wah ini penyakit cukup lama nanti. Nggak bisa sembuh, kalau toh bisa sembuh cukup lama sembuhnya. Ya, tapi ternyata Tuhan tidak membuat cukup lama. Sebab Tuhan mempunyai maksud yang indah dalam hidup kita. Bukan hidup yang terus sakit, tergeletak. Ya, bukan itu yang Tuhan mau. Tapi ada maksud Tuhan yang indah dalam hidup kita. Supaya kita bisa menjadi saksi daripada Tuhan. Kalau tidak ada sakit ini, tidak ada kesaksian dalam hidup saya. Ya, dan kalau tidak ada kesaksian, anak Tuhan tidak ada kesaksian, itu orang Kristen tidak ditakuti oleh iblis. Iblis tidak takut kepada dia, karena tidak ada perkataan kesaksian. Ya, iblis tidak takut kepada perkataan kita sendiri. Iblis takut kepada perkataan kesaksian kita. Ya, jadi kita perlu mempunyai kesaksian. Lebih dulu mesti punya kesaksian sebelum punya perkataan kesaksian. Ya, dalam Wahyu 12 ayat yang ke-11, coba tolong bacakan.
Wahyu 12 ayat 11. Kita baca. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena Saya mereka ingin membaca bersama dengan saudara. Ya, ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Di sini dikatakan karena mereka dan oleh perkataan kesaksian mereka. Ya, jadi mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Allah, mengalahkan iblis, ular. Ya, ular naga itu oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Ya, jadi perkataan kita itu senjata yang Tuhan berikan. Kepada Yosua, Tuhan tidak bilang terlalu banyak senjata yang dia berikan kepada Yosua. Untuk memimpin bangsa yang besar 2 juta, pada saat itu 2 juta itu banyak sekali jumlah 2 juta. Tapi Tuhan bilang kepada Yosua, Yosua, aku cuma memberikan 1 senjata kepadamu. Apa Tuhan? Perkataanmu. Ya, menjadi perkataan kesaksian. Itu senjatamu, itu yang ditakuti oleh iblis. Perkataan kesaksian kita. Jadi kita tidak boleh diam. Kalau sudah mengalami kesaksian apa-apa, sudah mengalami pertolongan Tuhan, sudah mengalami dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan dan sebagainya, saudara mesti bersaksi. Mesti bersaksi. Karena itu saudara sudah diberikan kuasa senjata melawan si iblis. Kalau sudah tidak bersaksi, maka itu sama seperti senjata itu ditaruh saja. Mubasir, tidak berguna. Ya, jadi mari kita mau menggunakan perkataan kesaksian. Iblis sangat tidak senang. Ada satu saudara bilang begini, Om saya mau melayani Tuhan. Saya mau begini, saya mau begitu, mau melayani Tuhan. Tapi kalau saya sudah bilang mau melayani Tuhan, saya ini timbul rasa takut. Nah, takut apa? Takut nanti itu iblis datang menyerang saya. Setiap kali saya mau maju, dia datang kepada saya. Mau maju lagi, dia datang menyerang saya. Bolak-balik saya mau diserang sama dia. Rupanya ada rasa takut di dalam hatinya orang ini. Ya, karena pengalaman itu. Saya bilang, Anda tidak perlu merasa takut. Nanti Anda itu ketakutan terhadap sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Dan Anda takut kepada sesuatu yang tidak perlu Anda takutkan. Anda takut kepada musuh yang Anda tidak perlu takutkan. Sebab justru musuh itu yang takut sama kita. Kenapa kita sekarang yang ketakutan sama dia? Ini kan bodoh ini. Orang takut itu sudah mengeluarkan energi yang banyak. Ya, jadi kalau sudah selalu ketakutan, sudah itu keluar energi dari dalam jiwa, sudah tubuh sudah. Ya, yang tidak berguna karena tidak dipakai untuk apa-apa. Sedangkan iblis yang ketakutan terhadap kita. Jadi sudah mesti mengerti. Seperti orang Israel. Tuhan sudah memberitahu kepada Musa, beritahu kepada orang Israel. Bangsa-bangsa itu aku memberikan ketakutan kepada engkau. Jadi kalau orang Israel itu jalan melalui Laut Merah, Laut Kosong, nyebrang. Itu walaupun belum ada BBM pada waktu itu BBM-nya Tuhan itu lebih canggih. Itu beritanya itu jalan di tengah laut yang kering, itu sudah seluruh Timur Tengah itu mendengar dari mulut ke mulut. Mulutnya kafilah-kafilah itu dipakai sama Tuhan. Mulutnya pedagang-pedagang kayak yang jual beli dengan Yusuf dijual kepada pedagang Ismail. Ya banyak lagi yang lain-lain. Itu mulut mereka itu wah luar biasa. Ya, jadi Tuhan bilang aku akan mendatangkan ketakutan kepada bangsa-bangsa. Ini
kalau dalam peperangan jasmani, istilahnya perang urat syaraf. Ya, perang urat syaraf ini. Tuhan perang urat syaraf terhadap bangsa-bangsa. Mereka ketakutan semua. Ya, tapi yang sayangnya orang Israel itu sendiri ketakutan, juga ketakutan kepada bangsa-bangsa. Nah, ini kan satu kebodohan. Kenapa mereka takut? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada Musa. Mereka jadi ketakutan. Saudara, mengapa kita seringkali ada ketakutan, rasa khawatir dan sebagainya? Karena ada ketidaktaatan dalam hati kita. Ya, kalau kita ada ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, kita tidak takut, kita tidak perlu merasa takut. Sebenarnya saya katakan, seringkali kita merasa khawatir. Apa yang kita khawatirkan? Ada 3. Pakaian. Kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-6. Pakaian. Saya mau tanya, apakah saudara pernah tidak pakai pakaian? Tidak pernah, selalu punya pakaian. Tapi mengapa saudara terus ketakutan tentang pakaian? Padahal saudara punya pakaian. Jadi apa gunanya saudara takut kepada pakaian dan tidak punya pakaian? Bukan takut kepada pakaian. Ya, karena itu energi dibuang percuma-cuma. Ya, bahkan menurut seseorang, sebagian besar perkara-perkara yang kita takutkan itu sebetulnya tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Bahkan semua yang, kalau kita percaya sama Tuhan, semua yang kita takuti itu, yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Tapi kita khawatir terus. Ini aneh, kita terus khawatir. Padahal saudara tidak perlu khawatir tentang makanan. Apa sudah pernah tidak makan? Ya, paling sedikit kacang sudah masih bisa makan. Kacang atau apa, wortel atau apa, masih ada makanan. Ya, jadi saudara tidak perlu sebenarnya khawatir tentang apa yang kita makan. Tapi mengapa saudara khawatir terus? Sementara saudara makan terus. Nah, ini kan aneh. Manusia itu aneh memang, makhluk yang aneh. Makan terus, tapi khawatir terus tentang makanan. Tapi ya makan terus. 1 hari 4 kali. Makanya 5 kali saya perutnya buncit. Tapi ya masih khawatir terus tentang makanan. Nah, ini kan aneh. Aneh bin ajaib. Ini mau cari ayatnya dalam Injil Matius pasal 100 berapa saya tidak menemukan. Ya, orang dikasih makan sama Tuhan, ya kok masih khawatir terus. Takut dan khawatir tentang apa yang dia makan. Padahal dia makan terus, tidak pernah dia tidak makan. Kecuali puasa. Ya, saudara, jadi marilah kita mau hidup secara realitas. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, ternyata takut itu adalah satu penyakit tersendiri, penyakit rohani. Takut. Kalau dia masih punya penyakit ini yang namanya takut, walaupun dia makan 1 hari 1 liter beras, dia akan tetap ketakutan. Dia akan tetap khawatir. Ini satu penyakit tersendiri, penyakit rohani, khawatir namanya. Dan takut. Ya, jadi kita mesti behandle ini, apa itu behandle? Kita mesti hadapi. Karena ini satu penyakit tersendiri yang mengganggu orang percaya. Ya. Jadi kita tidak bisa kaitkan dengan kekhawatiran. Kita harus handle sendiri. Jalannya adalah kita datang sama Tuhan. Kita serahkan hidup kita. Kita serahkan semua kekhawatiran kita. Datanglah kepadaku, hei kamu sekalian yang bertanggungan berat, aku akan memberi kelegaan. Kalau lega itu, lega saya. Apa saudara kalau lega, mengalami kelegaan, saudara masih khawatir pada waktu itu?
orang lega itu tidak khawatir lagi. Khawatirnya sudah keluar semua. Keluar. Lega. Amin. Ya, jadi kelegaan itu perlu. Itu tanda kekhawatiran sudah pergi. Ya, penting sekali. Kesabaran itu penting. Mari kita baca Yakobus pasal yang ke-5 ayat 7. Saya mau baca bersama saudara. Ya, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, Yakobus 5. Saya suka membaca ayat per ayat dan akan saya jelaskan ayat per ayat itu kepada saudara. Ya, supaya Alkitab ini tidak cuma diuraikan secara cerita, nanti cerita lagi, tapi ayat per ayat per ayat. Wah. Ya, mari. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari rumahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sampai di sini dulu. Di sini dikatakan karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Bersabar sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak sabar sampai kapan? Tidak tahu. Sabar, pokoknya suruh sabar terus. Sabar tanpa ada batas itu penyiksaan. Tuhan tidak pernah memberikan kita perintah sabar sampai tidak tahu kapan. Ya, ini sangat membuat orang jadi menderita. Ya, jadi ada batasnya. Batasnya adalah kedatangan Tuhan Yesus. Berarti ada kepastian. Hidup itu ada kepastian. Ya, dunia ini memberi pengharapan yang tidak ada kepastian. Dunia juga memberi pengharapan. Dunia juga memberi janji, tapi tidak ada kepastian. Ya, seperti misalnya pesawat terbang di delay, yang pergi ke Jakarta di delay, ditanya kepada krunya berapa jam itu di delay, belum tahu Pak. Nanti 1 jam lagi datang lagi penumpang, berapa jam di delay, belum tahu Pak, belum ada kepastian. Ngamuk itu semua itu di bandara, ngamuk. Kalau ada yang model-model potongan teroris, ngamuk dia. Dia tidak takut. Ya, bagaimana ini? Delay tapi tidak ada kepastian. Lebih baik kasih tahu 5 jam delay. Ada kepastian 5 jam. Daripada tidak tahu berapa lama, mungkin 1 jam. Sudah 1 jam datang lagi orang tanya, belum tahu Pak. Mungkin 3 jam. Sudah 4 jam. Nanti sudah 4 jam itu datang lagi, tanya lagi, bagaimana ini? Sampai kapan ini delay ini? Berapa jam ini delay? Nggak tahu Pak, mungkin 3 jam lagi atau 2 jam lagi. Sudah berapa? 7 jam. Ya, kalau terus begitu, tidak ada kepastian. Tapi syukur di dalam Yesus ada kepastian. Ya, ada percobaan memang, ada penderitaan, ada salib, tapi ada kepastian. Ada pengharapan di dalam Kristus. Ya, jadi kita mesti bisa membedakan antara dunia dengan Kristus. Sabar itu jangan diartikan sabar, ya sabar, mesti sabar. Wait and see. Artinya lihat, tunggu dan lihat. Tunggu, lihat. Tunggu lagi, lihat. Sampai kapan tidak tahu, tunggu terus. Dan lihat terus. Wait and see. Itu caranya orang yang hidup pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berkhotbah setiap hari. Bertobatlah, akan turun hujan.
waktu itu belum pernah turun hujan satu kali pun. Ya, jadi langit itu masih biru, bagus sekali. Ya, itu air belum disedot dalam bentuk uap naik oleh itu sinar matahari. Nah, pada waktu Tuhan mau turunkan banjir, itu matahari menyedot uap dari laut, dari sungai, dari mana-mana, naik uapnya dalam bentuk awan. Ya, orang manusia yang zaman itu, hidupnya zaman itu, dia lihat awan. Hah, apa ini? Ini untuk membersihkan darah kita. Kenapa begini bagus sekali? Kapas dari mana ini? Dulu kok tidak ada, sekarang kok ada. Wah, mereka tercengang. Belum pernah ada hujan turun. Mereka belum pernah lihat itu hujan apa sih. Makanya ketika Nabi Nuh bicara bahwa Tuhan akan turunkan hujan, mereka ketawa-ketawa, sinis. Hujan? Apa itu hujan? Ya, apakah ini diginikan? Nah, ini hujan turun. Saya tidak pernah lihat hujan. Mereka tidak percaya, karena tidak melihat. Tapi wait and see, mereka mau tunggu dan lihat keadaan bagaimana. Mereka masih lihat kiri kanan dulu. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Mereka masih lihat bagaimana keadaan di sekitar mereka. Baik-baik saja. Ya, hanya sekarang itu ada awan putih itu. Tadinya biru, sekarang putih. Ya, mereka timbang-timbang dulu. Nuh terus setiap hari gencar. Ayo, bertobat. Masuk di dalam pintu bahtera. Jikalau Tuhan suruh kita masuk, mari kita masuk. Banjir mau datang. Ya, banjir tsunami itu namanya. Saudara, mereka masih wait and see, lihat-lihat dulu, ya atau tidak, tidak atau ya. Benarkah itu yang diberitakan oleh Nuh, Nabi Nuh, atau salahkah itu yang diomongkan oleh Nabi Nuh? Kita mau lihat dulu. Ya, saudara, tapi Tuhan tidak mau kita wait and see. Tuhan minta kita percayalah dengan berita dari Nabi Nuh itu dan bersiaplah masuk di dalam pintu bahtera. Itu yang Tuhan mau, bukan wait and see yang lihat-lihat dulu. Oh ya, nanti bagaimana. Banyak orang Kristen kalau pergi gereja, ya Anda mau digembalakan, oh nanti dulu, jangan dulu sekarang digembalakan. Ya, tidak mau komitmen. Jadi orang Kristen tidak mau komitmen, tidak bisa. Nanti kalau kita pikul salib, kita ngomel sama Tuhan. Apa ini Tuhan? Ikut Tuhan kok pikul salib? Lebih baik saya pergi gereja mana yang tidak ada salib. Yang senang-senang terus begitu. Tidak mau pikul salib. Ya, tidak ada komitmen. Mana ada hidup yang tanpa komitmen? Saya mau tanya sama saudara, lahir di dunia. Saudara menikah, komitmen atau tidak? Komitmen. Saudara main musik, komitmen atau tidak? Komitmen. Bukan kalau senang main, kalau tidak senang tidak datang. Wah, kalau begitu itu orang tidak punya komitmen, tidak bisa melayani Tuhan. Mesti ada komitmen. Ya, nyanyi, ada komitmen. Jangan sebentar datang, sebentar tidak. Itu satu tidak ada penghormatan kepada Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan, komitmen ini. Sudah 45 tahun saya jadi hamba Tuhan. 45 tahun saya pegang komitmen saya. Apa yang membedakan antara Orpa dan Ruth? Komitmen. Siapa yang pegang komitmen? Ruth. Biar aku mati. Mertuaku mati. Di mana dia mati? Aku juga mau mati di sini. Komitmen itu. Ya. Dia tidak bilang kalau di mana mertuaku mati, si Naomi mati, si banyak ngomong itu mati, aku kembali pulang ke Moab.
Karena anak Umi sudah banyak memberi nasihat yang melemahkan mereka. Pulang aja, kawin lagi, kamu bisa dapat keturunan. Tapi saya tidak punya anak. Saya umurnya 79,9. Ya, malam ini pun kalau saya punya anak, tidak bisa kamu tunggu saya. Anak saya sampai umur 20 tahun. Tidak mungkin. Kamu nanti umur berapa? Umur 30 tahun. Ya, anak saya umur 20 tahun. Kamu umur 40 tahun. Diketawai orang nanti. Ya. Orpa pulang, enggak mau komitmen, dia pulang. Tapi yang enggak pulang ini Ruth. Kenapa? Punya komitmen. Ya. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Luar biasa. Allahmu itu Allahku. Sampai kepada Allah. Itu jantungnya dari komitmen. Berarti dia sudah tidak mau Allahnya orang Moab, bangsanya dia. Itu Allah batu, dia bilang mati, tidak punya kehidupan, tidak punya apa-apa. Tapi Allahnya orang Yahudi. 10 tahun saya hidup dengan suamiku yang meninggal. Aku merasa perbedaannya antara Allahnya orang Israel dengan Allahnya orang Moab. Tidak ada apa-apanya itu Allahnya orang Moab itu. Sudah punya komitmen. Ya, saudara pergi ke gereja, pergi ke PA, punya komitmen. Sudah punya komitmen di sana. Sudah melaksanakan komitmen saudara. Ya, jadi kita tidak bisa jadi orang Kristen tidak punya komitmen. Ya, kalau sudah dengar firman Tuhan, ayo baptisan, masuk baptisan air. Wah, nanti dulu. Ayo masuk baptisan air lagi, nanti dulu. Nanti dulu sampai kapan? Sampai dulu. Nanti dulu, sampai dulu, dan selama-lamanya tidak baptis. Akibatnya dibaptis. Saya dibaptis dalam kecap. Umur 17 tahun di Surabaya. Lucu ini. Saya naik sepeda motor bukan BMW. Apa HMW atau apa? Yang murah itu. DKW. Ya, bukan Dakocan, bukan DKW. Lain dengan Dakocan. Saya beli itu. Naik DKW. Jalannya di jalan Sulawesi. Nubuatan. Oh, saya akan pergi ke Sulawesi. Malam tidak ada lentera di sana. Saya jalan. Di sini muka ada rombongan apa itu? Rombong. Kayak jual nyuknyan itu. Gerobak. Wah, gerobak lain. Gerobak sate. Di sini tidak ada ya gerobak sate. Ada. Ya, gerobak sate baru keluar. Satenya masih penuh. Nggak tahu 200 berapa itu. Yang punya orang Madura. Orang Madura itu Todi Tompes. Suka bawa badik. Ya. Saya dari belakang. Jalan. Nabrak. Dia jatuh. Pingsan. Untung pingsan. Kalau enggak saya yang pingsan. Dikerjai sama dia. Sepeda motor saya jatuh. Saya jatuh juga. Tapi saya bangun lagi. Cepat-cepat saya bangun. Ya, ada orang-orang yang kasihan sama saya bilang, "Hei, jangan bangun, tidur terus." Buat apa saya tidur di sini? Ya, saya bangun. Jangan, nanti kamu keluar darah lebih banyak, mau macam-macam. Saya bilang, enggak, saya enggak apa-apa. Saya bangun, saya cari. Itu apa kuncinya DKW itu, enggak dapat. Saya masih cari. Ya, ini orang-orang yang banyak ini langsung menyerbu ke situ. Ngambilin, bukan nyerbu saya. Nyerbu satenya. Dia makan nih. Mentah-mentah kayak orang Jepang. Berubah tiba-tiba jadi orang Jepang. Saudara. Dia makan.
satenya juga ada yang masuk di anunya saya sini, di kantong saya, tapi saya tidak makan. Ya, walaupun perut saya lapar. Ya. Wah, ada yang penuh kecap. Nah, tahu lu sekarang, kamu dibaptis dalam kecap, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini keras kepala ini. Kalau tidak mau dibaptis dalam air, dalam kecap. Ya, Tuhan ajar saya untuk taat. Mulai dari baptisan air itu dalam tabernakel itu cuma halaman. Tapi kalau soal di halaman aja sudah tidak taat. Main-main. Ya, apalagi mau masuk ruangan suci. Mau apa di sana nanti dia? Masuk ruangan maha suci, ketemu dengan imam besar, dengan Yesus di sana. Wah, bagaimana? Tuhan hajar saya. Itu perkara yang enteng. Ini kan perkara enteng. Justru perkara enteng ini saya mesti taat sama Tuhan. Mulai dari yang enteng. Ya, kalau enggak nanti yang berat-berat itu lebih-lebih nanti kepala batu. Ya, jadi saya ini pemuda yang kepala batu tadi ya. Langsung minggu itu saya dibaptis. Saya minta dibaptis. Saudara, jadi kalau di sini ada yang tidak mau dibaptis, siap-siap aja dibaptis dalam kecap. Jangan. Itu kebenaran ada dalam Alkitab. Nurut saja, nurut. Ya, kalau saudara nurut, saudara akan sungguh-sungguh maju nanti. Pengikutan saudara kepada Tuhan akan maju, tidak membosankan. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita taat. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Nah, pada waktu hujan turun, mulai mendung, itu awan turun seperti mau jatuh. Dan mulai hujan luar biasa, 40 hari 40 malam, tidak berhenti. 150 hari kalau tidak salah, hujan tidak berhenti. Ya, banjir naik, gunung-gunung tertutup, bukit-bukit tertutup. Waktu itu banyak orang datang kepada Nuh, ketok-ketok pintu, ketok-ketok bahtera itu, perahu besar. Nuh ambil batu, ketok-ketok, tok, untuk enggak rompal semua, enggak rusak. Buka Nuh, tolong saya percaya sekarang kepada kamu. Nuh bilang sudah telat. Orang yang suka wait and see itu biasanya terlambat dan tidak berguna. Terlambat yang tidak berguna. Menyesal yang tidak berguna, maksud saya begitu. Bukan terlambat tidak berguna, menyesal tak berguna. Wait and see. Masih ada waktu, wait and see. Kayak sombong-sombong begitu manusia. Wait and see. Masih ada waktu, wait and see. Kalau sudah turun hujan, ya hukuman Allah mulai jatuh atas muka bumi. Mereka jadi seperti rayap, seperti cicak. Mengerang, menangis. Siapa yang mau dengar sama mereka? Allah pun tidak mau dengar sama mereka. Karena hati mereka begitu keras seperti batu. Mereka tidak mau, mereka menolak. Sekarang mereka mau. Tapi timingnya itu sudah beda. Waktunya sudah bukan waktunya untuk bertobat. Waktunya untuk mau. Ya. Tuhan mau supaya kita jangan terlambat. Jangan wait and see. Lihat-lihat dulu. Jangan cepat-cepat baptisan air. Jangan cepat-cepat mau bertobat. Mau jadi anggota jemaat. Saya mau keliling-keliling dulu. Mau cari pengalaman dulu kata. Ya, mau lihat-lihat dulu gereja. Saya mau cari gereja yang bagaimana? Mau sempurna, gereja sempurna. Tidak ada. Kalau sudah masuk di gereja yang sempurna itu,
Gereja itu berubah jadi tidak sempurna. Karena saudara ada di dalam gereja yang sempurna tadi. Karena ada satu anggota tidak sempurna, jadilah gereja itu tidak sempurna. Karena pendetanya juga tidak sempurna. Di sini pun pendetanya tidak sempurna. Kalau sempurna tidak pakai kacamata. Nanti kalau saya diangkat naik, kacamata ini akan tinggal. Plok. Nah, tapi biasanya kalau orang pakai kacamata terus tidak kacamata, kelihatan kayak kurang bagus ya. Nanti lebih ganteng kalau Yesus naik, kita naik lebih ganteng. Saya lebih ganteng daripada pakai ini. Ya atau ya? Ya. Yang asli itu nanti yang lebih bagus. Jadi mari, jangan kita bersikap wait and see. Dalam segala perkara kita mau taat sama Tuhan. Tidak perlu kita timbang-timbang dulu. Ya atau tidak. Benar atau salah. Tuhan minta kita percaya dan bersiap. Ya. Puji Tuhan. Pintu tidak bisa dibuka. Karena Alkitab bilang di dalam Kejadian 6, yang menutup pintunya itu besar. Oh, lebih besar daripada di gereja sini. Yang menutup pintu itu Tuhan. Tidak tahu bagaimana caranya Tuhan menutup. Pakai paku atau pakai apa. Ya. Tidak sembarangan saja, cuma ditutup. Jadi apa yang Tuhan tutup, tidak ada satu orang termasuk Nuh bisa membuka pintu itu lagi. Ya. Nuh bilang aku tidak bisa buka. Nuh pergi ke pintu. Di sebelah dalamnya dia goyang-goyang. Wah, tidak bisa ini. Tidak bisa. Karena memang Allah yang menutup. Apa yang Allah menutup kita tidak bisa membuka. Dan apa yang Allah buka tidak ada satu orang bisa menutup. Sekarang ini Tuhan masih buka kesempatan, kemurahan Allah bagi kita sekalian. Jangan tunggu Tuhan tutup nanti kesempatan-kesempatan. Oh, biar kita menangis air mata darah, tidak bisa. Tidak ada lagi kesempatan. Lihat itu. Dalam Matius 25. Ya, itu 5 anak darah yang bodoh, itu sampai nangis-nangis itu. Tidak bisa. Dapat minyak? Dapat? Dapat. Tapi waktunya tidak dia dapat. Waktunya sudah lewat untuk mencari minyak. Sudah bukan waktunya lagi mencari minyak. Waktunya masuk dalam ruangan pesta dan pesta berjalan di dalam. Bisa mengerti? Waktu 5 anak darah yang bodoh datang bawa minyak. Dia mendapatkan apa? Pintunya kok seperti tergopoh-gopoh. Tertutup. Ketor. Buka pintu pesta ini buka. Kami mau masuk, kami punya minyak. Bukan soal minyak, soal taat kamu. Kamu tidak taat. Ini kamu datang bukan pada waktunya kamu bawa minyak. Minyak mestinya sudah ada. Ini masuk pada waktu pesta sudah berjalan. Tapi ini pesta sudah beberapa jam. Sudah mau selesai. Tidak bisa kamu masuk. Bukan waktunya. Perhatikan saudara. Bukan Tuhan keras, Tuhan itu adil. Ya. Jadi mereka ketok-ketok, enggak dibuka pintunya. Ya. Jadi mengapa mereka bersikap wait and see? Tunggu, lihat dulu. Karena mereka bimbang. Orang bimbang itu hatinya seperti apa? Seperti ombak. Bimbang. Betul? Bimbang. Seperti ombak.
Ya, kalau begitu orang-orang yang bimbang harus berbuat apa? Berbuat apa? Gampang ini. Coba kita baca. Yakobus 5 ayat 8. Iya, tolong bacakan. Yakobus 5:8, kamu juga harus bersabar dan kamu harus bersabar, harus bersabar. Sampai 2 kali dikatakan bersabar. Ayat 7 2 kali bersabar, ayat 8 1 kali bersabar. Jadi 3 kali disebut bersabar. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Ini mengapa kamu bimbang? Kamu bersabar tapi kamu bimbang. Wait and see terus. Karena hatimu bimbang. Seperti ombak. Seperti ombak. Makanya teguhkan hatimu supaya tidak kayak ombak lagi. Teguhkan sekarang. Jadi perlu tidak cuma sabar tapi meneguhkan hati kita. Ya, coba tolong lagi sekali bacakan. Kamu juga harus bersabar. Terus dan harus meneguhkan hatimu. Dan harus meneguhkan hatimu. Teguhkan hatimu. Jangan gini, jangan begini. Teguhkan hatimu, teguhkan. Terus? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Di sini dalam ayat yang ke berapa? 7 tidak dikatakan kedatangan Tuhan sudah dekat. Tapi dalam ayat 8 disebutkan kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi firman Allah ini makin hari makin maju, makin jelas. Makin jelas. Ya, dalam ayat 7 cuma dikatakan sampai kedatangan Tuhan. Sabar sampai kedatangan Tuhan. Ya, kedatangan Tuhan itu sampai kapan? Tidak tahu. Sampai kedatangan Tuhan. Tapi ayat 8 dijelaskan bersabarlah dan harus meneguhkan hatimu. Supaya tidak goyang gini. Di sini dikatakan harus meneguhkan. Katakan sama-sama. Lagi, lebih keras. Lebih teriak. Harus. Saya kaget waktu saya baca tadi siang. Harus. Kenapa kok harus, Tuhan? Karena banyak orang Kristen yang bersabar menunggu kedatangan Tuhan. Akhirnya tidak sabar lagi, tidak menunggu lagi. Jatuh, kalah, tenggelam di dalam lautan percobaan. Makanya harus meneguhkan hati kita. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Ya. Jadi dalam ayat 8 lagi sekali dikatakan dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi lebih jelas lagi, ada Roh Kudus memberikan pencerahan bahwa kedatangan Tuhan yang dikatakan dalam ayat 7 itu adalah kedatangan Tuhan yang dalam ayat 8 dikatakan sudah dekat. Jadi timingnya juga disebutkan sudah dekat ini. Kita tanya kedatangan Tuhan yang bagaimana? Ayat 7. Yang bagaimana? Kita mesti sabar sampai kedatangan Tuhan yang kapan, yang mana, yang kedatangan Tuhan seperti ayat 8 disebut yang sudah dekat. Oh begitu ya. Jadi tadi ayat 7 kok enggak bilang sudah dekat. Nanti ayat 8 baru dikatakan kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Ini namanya makin hari makin jelas. Firman Allah itu makin jelas dan makin ada pencerahan dari Roh Kudus. Cerah. Jadi kita bisa tahu, enggak cuma kedatangan Tuhan, tapi kedatangan Tuhan yang sudah
dekat sekali, makin jelas kedatangan Tuhan itu. Ya, selanjutnya apa yang menjadi tanda-tanda kesabaran? Kalau seorang punya tanda kesabaran, apa tandanya saudara itu punya kesabaran? What? Apa? Satu, saya kasih tahu. Mengendalikan lidah. Perkataan, mengendalikan lidah kita. Jangan terlalu banyak ngomong, nanti salah ngomong. Ya, dalam ayat 9 dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut. Apa itu orang bersungut-sungut? Tidak bisa mengendalikan lidah, kayak orang Israel suka bersungut-sungut. Lidahnya ini tidak mesti diikat sama tali gitu. Dicantalkan ke mana supaya jangan bersungut-sungut. Itu tidak mengendalikan lidah. Dan yang kedua apa? Dan saling mempersalahkan. Itu juga orang yang saling mempersalahkan tuh tidak pernah saling mempersalahkan, itu tidak mengendalikan lidahnya. Tidak mengendalikan lidah. Ya, mari kita mau perhatikan firman Tuhan. Ya, dua perkara, bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Itu tidak boleh ada. Kalau kita lihat orang Kristen itu suka bersungut-sungut, itu tandanya dia tidak punya roh kesabaran. Seperti orang Israel. Ya, orang Kristen itu saling mempersalahkan, itu tandanya tidak punya kesabaran. Ya, kalau suami istri saling mempersalahkan, gegeran terus, tidak ada kesabaran. Ya, gegeran terus, karena saling mempersalahkan. Dan juga dikatakan bersungut-sungut. Ini tidak bisa menguasai lidah. Mari, kita sudah tahu. Minta roh menguasai, mengendalikan lidah. Amin. Itu mengendalikan lidah itu buah-buah roh keberapa? 9. Ya, buah-buah roh yang ke-9. Mengendalikan lidah. Ya. Jangan terlalu banyak bicara, nanti bicara yang salah. Lebih baik, saya mau beritahu kepada saudara. Ini hari-hari akhir-akhir ini saya banyak bicara tentang kedatangan Tuhan dan antikris. Di seminar Surabaya juga saya banyak bicara soal itu. Ya, jadi saudara kita mesti hati-hati. Ini kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Ya, kalau Tuhan datang, kita yang sungguh-sungguh diangkat, naik. Yang tidak sungguh-sungguh ditinggalkan. Masuklah dia dalam zaman 3,5 tahun antikris. Zaman yang penuh dengan aniaya. Dan aniaya yang terjadi dalam 3,5 tahun, cuma 3,5 tahun. Pendek ya, seperti zaman Jepang itu, Indonesia dijajah cuma 3,5 tahun. Tapi penderitaannya, sisanya lebih daripada orang Belanda menyiksa orang Indonesia. Ya, tapi ini antikris ini lebih dari orang Jepang. Dia menyiksa orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Luar biasa penderitaannya. Ya, dan Alkitab bilang penderitaan yang terjadi, sengsara, aniaya yang terjadi dalam zaman 3,5 tahun antikris itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan tidak pernah terulang yang akan datang. Jadi bagaimana ini penderitaan ini, sengsara ini? Ini sengsara yang tidak ada duanya, tidak ada dua kalinya
Oh ini pernah terjadi ini 100 tahun yang lalu. Dan ini nanti 50 tahun yang akan datang terulang lagi nanti di bumi. Ya kayak begini. Enggak pernah ada duanya. Penderitaan yang persis seperti zaman 3,5 tahun Antikris. Luar biasa. Orang yang menyembah kepada patungnya dan yang pakai cap 666 di sini atau di sini, itu disiksa oleh api dan belerang, sulfur, belerang, disiksa dengan api dan belerang. Jadi kalau ada belerang, tidak habis-habis api. Siang malam di dalam neraka, disiksa siang malam dalam neraka. Bayangkan ya, sampai ada satu ayat bilang begini, berbahagialah orang yang mati sejak saat ini. Artinya sejak saat ini, sejak Antikris, zaman Antikris dimulai. Jadi di sini Antikris mulai memerintah sebelumnya. Sampai sebelumnya itu orang mati, orang percaya yang mati dalam Tuhan ini berbahagia. Berbahagialah. Sebab dia tidak mengalami penderitaan. Ya coba tolong bacakan Wahyu pasal yang ke-14 ayat 9. Wahyu pasal 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, ya, malaikat ketiga, ya, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, ya, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, binatang itu adalah iblis sendiri, dan patungnya itu adalah Antikris. Terus? Dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Anggur murka Allah, dia akan minum itu anggur murka Allah. Oh, luar biasa. Terus? Yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Murni, campurannya tidak ada. Murni itu murka Tuhan, murni di situ, dalam cawan itu. Terus? Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus. Oleh api dari, bukan api kompor, api LPG, enak itu masih, enggak apa-apa. Tapi itu api neraka dan belerang. Bayangkan bau sulfur, ya, dengan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus. Malaikat-malaikat kudus melihat, disiksa siang malam. Seumur-umur, selama-lamanya itu kerjanya orang-orang yang ada dalam neraka itu adalah disiksa. Api membakar, terus menyala. Ya nanti kalau sudah berapa lama, berapa jam, itu api sudah mulai surut sih gitu. Surut. Ya, nanti kalau sudah mulai surut, datang lagi itu belerang, membakar lagi. Jadi menyala, surut, menyala, surut. Siang malam seumur hidup selama-lamanya. Bayangkan saudara mau disiksa kayak begitu. Kalau disiksa, dibakar, terus habis, mati, sudah tidak rasa lagi, enak. Itu jauh lebih enak daripada dibakar dalam api neraka. Siang malam, ya itu diulangi lagi, ulangi lagi kayak begitu. Nanti sudah selesai, ya mungkin dia sudah merasa lebih enak sedikit. Entar lagi sulfurnya datang, curahkan lagi belerang, terbakar lagi. Aduh, luar biasa. Ya siapa yang mau masuk neraka kayak begitu ya? Saya enggak mau, saya enggak mau. Coba lagi sekali tolong bacakan ayat berapa itu? Ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dari cawan murkanya. Tidak campuran, pakai campuran air dan sebagainya. Terus? Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus. Disiksa dengan api dan belerang. Terus?
dan di depan mata anak domba. Di depan mata anak domba itulah Yesus. Terus Maka asap api yang menyiksa mereka naik ke atas sampai Asapnya naik. selama-lamanya. asapnya naik sampai selama-lamanya. Bayangkan, sampai selama-lamanya. Terus Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. siang malam tidak henti-hentinya. Saudara mungkin, aduh kok saya takut tuh kalau baca begini. Saya juga takut. Tapi saya mesti jelaskan sama saudara. Supaya saudara tahu apa yang terjadi, siksaan yang terjadi di dalam neraka. Saudara perlu tahu sekarang. Kalau nanti saudara masuk neraka dan saudara komplain sama Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu kalau siksaannya kayak begini. Siapa pendeta? Pendeta Paulus. Dia kasih PA sama saya. Tapi tidak pernah dia jelaskan seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu itu. Saya tidak ngerti itu bagaimana orang disiksa di neraka. Tidak pernah diceritakan, tidak pernah dikisahkan. Saya akan dipanggil sama Tuhan. Saya akan dipertanyakan. Ini ada komplain dari jemaatmu. Tidak pernah diterangkan. Kamu tidak pernah menerangkan tentang neraka. Cuma sorga saja, masuk sorga. Ya lama-lama keliru ngomong sorga, jadi solokan, masuk solokan. Ya cuma itu saja. Kamu tidak pernah bicara terus terang tentang bagaimana itu di dalam neraka. Saudara saya jadi tak karuan nanti. Tidak bisa jawab saya. Ya, nanti banyak orang anggota jemaat Petra yang tunjuk-tunjuk sama saya. Ini pendeta penipu, tidak pernah dia jelaskan sama kita. Ya, seperti terjadi di gereja-gereja yang lain dalam kesaksian dari pendeta Korea. Mereka marah kepada pendetanya karena mereka tahu banyak di antara mereka yang tidak naik, tidak diangkat, ketinggalan masuk zaman antikris. Ya, kami marah sama pendeta. Pendeta itu penipu. Tidak mau khotbah tentang sebenarnya apa yang terjadi nanti. Apa yang terjadi dalam zaman antikris ini nanti. Takut jiwa-jiwanya lari katanya. Jiwa lari atau tidak lari itu urusannya Tuhan. Saudara tidak bisa lari kalau Tuhan taruh saudara di sini. Saudara tidak akan masuk sini kalau Tuhan tidak taruh di sini juga. Itu semua adalah urusannya Tuhan. Tapi kita perlu mengerti, diberi pengertian tentang bagaimana itu zaman antikris. Bagaimana itu di neraka. Bagaimana itu di sorga. Ini saudara mesti tahu. Dan itu tugas saya memberitahu. Kalau saya sudah memberitahu, saya lega. Saya sudah, terima kasih Tuhan saya berikan kekuatan kepada saya untuk ngomong. Ya, coba terus baca ayat berapa sana? 11. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Ayat berapa? Ayat 11. Yaitu mereka tengah-tengah yang menyembah binatang, itulah antikris serta patungnya itu. Terus dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ya, tanda namanya. Nah ini jadi kalau saudara sudah pakai tanda 66 itu saudara tidak bisa pergi kepada mereka minta tolong buka ini, cabut ini di sini ada 666 tapi tidak kelihatan tuh. Itu nanti kalau seperti kalau sudah beli di mana di supermarket ada alat di apa kan namanya itu sonar, ya sinar sonar, sudah masuk dia. Dia proses sendiri di dalam. Jadi terus itu begitu caranya. Ayat berapa? Ayat 12. Yang selesai ayat 11? Iya. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Terus ayat yang ke-12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan orang-orang kudus. Penting, ketekunan. Bicara soal kesabaran lagi. Ketekunan itu sabar. Kesabaran kita, orang-orang kudus. Terus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang menuruti perintah Tuhan. Jadi kita ini menuruti
mau menurut perintah Tuhan, mesti ada ketekunan. Kalau enggak, kita enggak tekun. Terus? Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, dengar baik-baik. Tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati. Orang-orang yang mati, berbahagialah yang mati dalam Tuhan. Mati dalam Tuhan. Yang mati dalam Tuhan. Katakan sama-sama. Iya. Terus? Sejak sekarang ini. Sejak sekarang. Ada tambahnya sejak sekarang. Kalau tidak ada sejak sekarang, berarti semua mati dalam Tuhan. Malam ini ada yang meninggal nanti dalam Tuhan. Itu termasuk semua. Tapi dikatakan sejak sekarang. Ini batasnya. Saya punya keyakinan adalah batasnya ini adalah menjelang mulai zaman antikris. Ya. Jadi kalau saudara ikut Tuhan, saudara tidak diangkat, tapi saudara meninggal dunia sebelum masuk zaman antikris ini, saudara meninggal dunia di sini. Ini saudara selamat di dalam Tuhan ya, mati dalam Tuhan. Saudara selamat dan lebih baik ini daripada saudara masuk zaman antikris, disiksa di sana, ya macam-macam. Lebih baik saudara dipanggil meninggal dunia sejak sekarang ini, sejak sekarang. Jadi tidak masuk zaman antikris, tidak masuk di sini. Nah, ya. Jadi ini jangan sudah anggap ini cerita pendek loh. Ini cerita picisan. Ini akan kita segera alami. Ya, segera kita akan alami. Mari, kalau dikatakan sungguh-sungguh sama Tuhan, itu betul-betul. Jangan wait and see lagi. Nanti dulu saya mau lihat dulu bagaimana itu. Paulus selalu bilang, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Mana bisa manusia mau sungguh-sungguh terus? Nggak bisa itu. Kita ini masih dibungkus kulit sama tulang. Tulang dibungkus kulit, bukan kulit dibungkus tulang. Kita ini masih manusia, masih hidup di dunia, nggak bisa. Yang ngomong nggak bisa itu kan daging kita ini. Tapi roh kita mengatakan, bersama Kristus kita bisa. Amin. Bersama Kristus. Kita mesti jadi orang yang tegar. Ngalami, saya selalu diingatkan Tuhan. Kalau kamu ngalami kesulitan, jangan kamu lemas, jangan kamu susah begitu. Kalau ada percobaan, ada masalah, susah. Jangan. Tuhan bilang sama saya, kamu mesti biar ada percobaan, tegar. Yang gagah berani begitu. Seperti burung Raja Wali, kepakkan sayapmu. Buka lebar-lebar, naikkan dia. Supaya kamu tidak turun tapi lebih naik. Karena angin kalau sayapnya begini, naik. Sampai burung nasar itu ada di atas badai. Badainya di bawah. Aman. Kalau kita di atas. Tapi kalau kita di tengah-tengah sini, di tengah-tengah badai, wah bisa jadi kita dihempas. Mati. Saudara ya, ini bukan nakut-nakuti. Tapi ini pengalaman, saya sudah mengalami. Dan saya mau impartasi kepada saudara, supaya saudara jemaat Petra ini jadi jemaat yang tegar. Ya, kena percobaan sedikit, jangan mukanya jadi merah, hijau, hitam, ya muka panjang. Jangan, tegar. Hadapi itu, bersama Tuhan. Kita hadapi, Tuhan bersama kita. Ya, jadi saya akhiri sudah
jam 8 kurang seperempat. Mari kita akan siapkan hati kita untuk makan perjamuan suci. Nantikan hasil dari tanah. Ya, seperti dikatakan tadi, mari kita akan membuka hati kita untuk perjamuan kudus. Satu ayat saya mau tambahkan, saudara dengar saja dalam ayat yang dalam ayat 7 yang belum saya jelaskan. Dan petani, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan petani itu sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya, ada dua musim yang kita mesti jalani. Musim gugur dan musim semi. Saudara, musim gugur itu musim kehilangan. Daunnya rontok, apalagi kalau ada buahnya masih mentah, buahnya itu juga rontok, seperti buah ara yang mentah. Kata Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang Wahyu 6 ayat yang saya mau tambahkan saja ini. Ya. 6 ayat yang ke berapa? Siapa yang tahu? Ayat 13. Pasal 6 ayat 13. Dan bintang-bintang itulah hamba-hamba Tuhan, bintang-bintang. Di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara. Menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Jangan kita punya buah tapi masih mentah. Itu buah yang mentah nanti digoncangkan. Ada kegoncangan besar pada akhir zaman. Belum zaman antikris, belum. Ini belum masuk zaman antikris. Zaman antikris pasal 13. Wahyu 13 itu mulai zaman antikris. Tapi ini Wahyu pasal 6. Kita masih hidup di atas muka bumi. Ya, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Jadi kalau kita orang Kristen, saya hamba Tuhan, buahnya masih mentah, itu akan digoncangkan. Ya, tadi katakan musim gugur, kehilangan. Tapi untung setelah itu hujan musim semi, itu pemulihan, bersemi kembali. Amin. Amin. Musim gugur. Ayub mengalami musim gugur selama beberapa tahun. Kehilangan kesehatannya. Kehilangan kekuatan. Ayo apalagi? Kehilangan kehormatan. Biar dia orang kaya, orang tidak menghormati dia lagi. Baunya busuk. Sakit. Kehilangan anak, mati semua anaknya. Kehilangan demi kehilangan. Ini dia mengalami musim gugur. Kehilangan harta benda. Bayangkan. Saya mengalami, ya Tuhan tunjukkan kepada saya tadi, saya juga mengalami. 10 tahun terakhir sebelum saya disembuhkan, 10 tahun saya kehilangan kesehatan saya. Ini musim gugur buat saya. Saya kehilangan kekuatan saya, kekuatan tubuh fisik. Kekuatan rohani juga drastis turun. Saya kehilangan pelayanan saya. Saya tidak bisa khotbah yang baik. Khotbah cuma berapa jam. Kehilangan. Jemaat yang rugi.
saya kehilangan beberapa anak-anak rohani saya. Ya, mengalami. Tapi pada musim pemulihan itu, apa yang hilang pada saya dipulihkan kembali. Kesehatan saya dipulihkan. Kekuatan saya jasmani rohani dipulihkan kembali. Dan jemaat juga dipulihkan. Saya merasa itu. Saudara beribadah lebih semangat, lebih sungguh-sungguh, lebih berapi-api. Daripada waktu saya masih sakit, saudara juga turut loyo. Ya, saya juga loyo sama-sama. Ya, tapi dipulihkan oleh Tuhan. Anak-anak rohani pada berdatangan. Ya, yang baru maupun yang lama. Dan musim semi. Sekarang kita mengalami musim semi. Dikatakan tadi. Tahun-tahun yang penuh sukacita, yang hilang, itu dipulihkan kembali. Bersemi lagi. Tahun-tahun yang penuh kesehatan, tapi sudah hilang, itu bersemi lagi. Tahun-tahun yang penuh keberhasilan, tapi sudah mati, itu dipulihkan kembali. Tahun-tahun yang penuh semangat, ya menyala-nyala, itu sekarang dipulihkan kembali. Tahun-tahun yang penuh buah-buah, sekarang, waktu itu 10 tahun buahnya sangat sedikit. Tapi sekarang buahnya 10 tahun. Mestinya 10.000 buah. Sekarang cuma 500 buah. Tapi dalam tempo singkat Tuhan akan pulihkan. Ya, dan Tuhan lipat gandakan. Dari 1.000 sampai 2.000 sampai 5.000 sampai 10.000 sampai Tuhan Yesus datang terus berlipat ganda. Ini janji untuk saya juga. Saya bilang sama Tuhan, apa gunanya ini firman saya sampaikan bagus untuk Ayub, untuk siapa, untuk ini itu. Saya sendiri tidak mengalami, saya tidak mau. Saya mau mengalami. Dan Tuhan bilang, jadilah sesuai imanmu. Kamu juga akan mengalami pemulihan. Luar biasa. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita datang kepada Tuhan.